warna hijau, warna berem, tulus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sebangku berkumpul lagi, alhamdulillah. Banyak ya, banyak lagi gitu. Geningan yang mau ngilurudat ngobrol tentang hal-hal yang memang birudet ya. Tapi aya api, insya Allah mengawal jiwa muda kita semua. Iya. Soalnya warna putih itu simbol kebijaksanaan. Ya, dan warna hitam yang memuliakan. Kan Ka'bah Hitam. Ayo, Dan yang mengelilinginya warna putih. tapi iya warna bodas ya. Bukan. Kita sekarang alhamdulillah teman-teman juga banyak. Ada siapa aja di sini teh? Mangga Kang Fami ya, dikenalkan lah Kang Fami. Aku Ami, ini ada Satria, ini ada teriak aja. Doni. Ada Ewe. Awe. Doni. Agus. Diki, Ape. dan ada Kang Cuter. Tapi pertanyaannya malah Kang Cuter. Hujan nyaman. Jadi hujan. Padahal kurang disang-sang ke. Cangcut lah ya. Kali jero iman teh cangcut lah. Ya. Kalau diparake apa mana? Sade. Engko seterangnya kabeh. Enggak kabeh. Orang sade. Tekudu kan? Tekudu kan mana? Tekudu. Jadi berkumpulnya kita sekarang itu menarik ya Mi ya. Jadi ngobrol-ngobrol dengan seorang teman yang ujung-ujungnya teh ngomong kieu yang saya rasa mewakili banyak orang loh. Tapi masalah agama mah ini pasrah wah. Pasrah di sini ada dua yang kita baca. Pertama, pasrah karena bertawakal kepada Allah setelah berikhtiar. Pasrah jeung geus pegang geus menyerah. Ya, jadi yang saya baca ke sana. Ada dua yang memang umumnya dirasakan sekarang, ada geus pasrah aing mah subuh telat wae. Puasa aing belang potong misalnya gitu. Terus dan geus pasrah kumaha Allah aing mah. Nah, itu kan berarti sudah menyerah. Tapi ada yang pasrah, saya sudah berusaha. Saya sudah sholat dengan sedemikian rupa, saya sudah puasa, saya sudah sedekah dan lain-lain. Saya sudah dagang beas. Memenuhi Ya, orang tua. betul. Saya sudah membagiankan kolot. Saya geus nganter ke beas. Tapi jadi telat di dia kayak. Enggak tahu ge. Penting mah orang tua nomor 1. Tujuh. Orang kayak yang di luar cek. Aduh. Jadi. Nah, maksudnya ada yang sudah pasrah, ada yang menjadi pasrah karena dia sudah berikhtiar. Berserah dirinya menjadi karena ada saya sudah usaha. Tapi aya nu nyerah oge peda. Ada. Aksah aing mah rudet. Nyerah we. Jadi ngalawan ge hese. Nah, setelah ngobrol beberapa teman ternyata itu termasuk pertanyaan yang sering juga sampai. Termasuk saya sendiri. Saya kan sering ya. Sah kumangke lah dan puasa orang sok menjang anjing. Puasa aing nafsu pas jalan gitu. Saya kumaha lah. Jadi ada. Ketemu Sadiki ngobrol kami, geus tah urang jadikeun materi we. Nah, cik bahasan pasrah ieu teh kumaha rek memulai ti Ami atau si Tria? Tinu marake cangcut. Bukan marah gitu, sok buka. Tapi aing mah teu ngaku-ngaku gitu. Aing cangcuter. Kurang mah terdakwa nah soalnya. Ya. Yang paling terdakwa kan kita berdua. Ya. Dalam keadaan sekarang yang paling. Mana mah duaan aing sorangan. Aing direbuk. Benar. Nah, Gitu. jadi punten Kang Tia mungkin bisa cerita juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Pernah ngerasa gitu sih Kang? Tapi benar sih Fred. Maksudnya emang ada dua tipikal yang memang akhirnya juga jadi bahan yang kayak saya pribadi gitunya. Berpikir sebetulnya pasrah itu penempatannya di mana, ya nggak sih gitu. Ketika kita berusaha, sekarang gini lah, sebagai orang, sebagai manusia gitu, yang dengan kapasitasnya ya orang manusia gitu ya, bukan terbatas gitu kan. Ketika banyak buku motivasi, banyak quotes motivasi yang kegagalan adalah kesuksesan tertunda gitu. Ataupun mungkin itu adalah yang terbaik untuk saat ini gitu. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika kita sudah berusaha, kita kan punya hope, harapan, ya kan, punya harapan, dan nggak mungkin itu harapannya adalah harapan kegagalan gitu kan.
Dan meskipun ketika sudah mencapai ke titik itu, terus kemudian kita ya sudahlah, saya hanya mampunya, kemudian gagal lagi sampai di titik tertentu orang akan berpikir iya tik orang kudu kumaha sih gitu. Seakan-akan gue setiap sudah berusaha pun dan memasrahkannya, pada akhirnya gagal lagi. Gimana saya harus melihat sisi positif atau sisi yang ibaratnya menurut saya pribadi itu tidak gagal gitu loh. Jadi akhirnya berbalik, yang tadinya sudah berusaha akhirnya pasrah, akhirnya itu keluar sudahlah, gimana nanti saja gitu, kemampuan saya hanya segini. Maksudnya ya itu sebenarnya, kalau pertanyaan saya sebetulnya penempatan pasrah ayah di mana gitu. Paling enak di WC. Eta pasrah. Cingong. Amun aya nu kieu pasrah aing mah. Kan bisa Asli mah ngajak pasrah. Ulah dideketin si Dodi mah balik. Nu geus oge. Makanya jauhkeun di si Agus. Jauhkeun dari siksa api neraka. Kapaksa kita nanaon nu kieu mah pasrah. Eta geus melototan. Yang ada nambihan mah. Nambihan naonnya? Nambihan martabak. Nambihan ieu nya. Ya, mungkin jika seseorang itu setelah melakukan berusaha, jika masih tetap ada sebuah harapan, ada sebuah pencapaian yang dimana pencapaian itu lebih karena keinginan nafsu, pasti selalu kecewa sih, yang berujung akhirnya sih orang geus ibadah kieu tapi orang masih kieu. Nah itu kan masih penilaian manusia, sedangkan cara kerja Tuhan itu tidak seperti itu. Kadang kebaikan itu diberikannya menjadi sebuah penderitaan atau cobaan, tetapi berujung dengan kebaikan. Nah mungkin sebaiknya kalau saya lihat, ketika kita udah berusaha itu lebih benar-benar berserah sih, bukan pasrah. Berserah lebih ke nanti hasilnya seperti apa saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya bisa menjalankan dan bisa merubah diri menjadi lebih baik sih ke situ. Sebenarnya berserah teh serah we lah, serah. Nah itu kan udah ada kecewaannya. Terserah lah, urang geus kieu capek gitu. Nah itu kan ada kecewa karena ada harapan, ada pencapaian. Saya ketika saya ibadah, saya seharusnya dapat ini. Ketika saya bersedekah, harusnya berlipat ganda atau apa. Nah seperti itu tuh pasti akan berujung kecewa gitu. Kebanyakan udah beribadah, tahu-taunya misalkan jadi sebuah gitu-gitu kene. Nah gitu-gitu kene perasaannya. Menghilangkan perasaan-perasaan seperti itunya mungkin. Sebaiknya Di lamun tinu diksi bahasa Arab pasrah naon dik? Make kalimat naon? Tina bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab. Tawakal. Patawakal ala Allah. Patawakal. Tawakal diterjemahkan sebagai pasrah, itu oke kan? Itu oke. Maknanya innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Maksud saya gini, ada nggak padanan kata pasrah dalam bahasa Arab apa? Karena kalau diterjemahkan tawakal beda lagi sih saya mah. Soalnya tawakal sendiri sudah baca di bahasa Indonesia. Warung nasi tawakal, warung nasi kesalahan apa? Akhirnya kan ada lagi di ayat lain kan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi sumalam yartabu, artinya yang tidak kembali, menghilangkan keraguan-raguan. Yartabu, menghilangkan keraguan-raguan. Terutama di surat Al-Anfal itu kan disebutkan innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatul zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, bergetar hati kita, ketika kita menyebut Allah itu kan harusnya gitu. Harusnya hati kita bergetar itu, harusnya. Ternyata tidak bergetar. Idealnya tidak bergetar pasti, tidak mau bergetar mah pae. Maksudnya dipatahkan saudara. Ya orang ingin majelis anyar. majelis liwal. Maksudnya kan normalnya orang yang beriman itu ketika menyebut Allah tuh ada rasa takut gitunya, pengharapan kepada Allah tuh kan dikuatkan lagi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana gitunya.
setelah hati kita bergetar itu coba ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita tuh kita langsung mengerjakan atau tidak gitu nya. Nah, adapun itu belum, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya udah tawakal aja kepada Allah gitu. Yang penting Allah itu selalu menghargai prosesnya. Kadang Allah itu mencintai amalannya sedikit tapi istiqomah daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Nah, kalau diartikan pasrah, kalau diartikan secara dari bahasa Arab sendiri gitu, pasrah itu mungkin para ulama juga mengartikannya akan lebih mengarahnya kepada tawakal. Gitu. Ataupun di hadis, di ayat menyebutkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan takaran atau kemampuannya sendiri. Nah, maksudnya kemampuan kita tuh sampai mana, kita bisa mengukur nggak kemampuan kita sampai mana? Nah, ada ulama yang pernah ditanya, Syekh Abdullah Azam pernah ditanya oleh murid-muridnya, wahai Syekh, apa yang dimaksudkan dengan ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisa kalian, bertakwalah kepada Allah semampunya. Akhirnya Syekh Abdullah Azam mengumpulkan murid-muridnya, sok kumpul cenah. Diperintahkan murid-muridnya untuk berkeliling berkeliling lapangan, sok karuat sabaraha. Ada yang kuat 1 putaran, ada yang kuat 2 putaran, ada yang kuat 5 putaran gitu nya. Kuat 5 putaran. Sakieu mah puna geus sakieu ge geus eungap-eungapan gitu nya. Akhirnya si Syekh Abdullah Azam tadi turun langsung gini. Saya akan contohkan bagaimana yang dimaksudkan dengan ittaqullah mastata'tum. Syekh Abdullah Azam dengan umurnya yang 65 tahun, umur sabaranya sampai 60. Nah, 17. Iya, sahabatnya Syekh Abdullah Azam. Amin. Wanian kakolot. Enggak apa. Jadi ya Syekh Abdullah Azam umur 60 tahun berlari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 5 putaran sampai akhirnya 10 putaran belum berhenti juga. Si muridnya menyaksikan itu, "Syekh, udah. Kamu bisi maut gitu ya." Ayo ketemuan. Eta. Lu dipikirna eta. Syekh Abdullah Azam sedang menunjukkan gitu. Akhirnya sampailah sudah sangat tidak kuat sekali. Akhirnya Syekh Abdullah Azam pingsan. Setelah siuman ditanya oleh muridnya, "Syekh, nah kieu teuing gitu. Kenapa harus seperti ini?" gitu. Padahal Anda satu putaran saja Anda sudah kami maklumi gitu ya, karena umur Anda yang sudah tua gitu. Tidak, saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa inilah yang dimaksudkan dengan ittaqullaha mastata'tum. Artinya kita berusaha itu bukan setelah usaha kita langsung pasrah kepada Allah, sapaehna orang berusaha. Tapi kan teu paeh eta mah ieu sapingsana we. Ya, sapingsana maksudna gitu. Tapi ka urang teu bisa deui usaha. Iya. Don, aya nu tambahan tentang pasrah mucek bade. Nu kaalaman we. Kaalaman. Karena punten saya cerita sedikit, tinggalkeun pagawean nu geus settle di Dubai. Oh, iya. Peda hayang miara jenggot. Asik. Di Dubai teu mana? Di hotel, nanya di hotel. Oh, di hotel. Oh, dia di hotel. Geus settle lah geus ngeunah. Oke. Harleina ge paper di rumah. Teh jika dia bodong. Tewak di Bali aing pada sikehe dia. Siemna. Lain batur. Bodong. Ya. Nah, dia bisa meninggalkan semua itu hanya karena dia melihat jenggot. Memperjuangkan. Ada beberapa orang yang mengatakan hanya jenggot rumput. Buat dia kan value. Oke. Terpasrah. Oke. Namun mana yang bisa sampaikan tentang pasrah tuh? Untuk saya mah pasrah mengikuti aturan dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi itu yang menurut saya itu pasrah kepada aturan Allah dan Rasulnya. Jadi meskipun kita sudah berusaha hasilnya seperti itu, mungkin itu yang terbaik. Buat menurut kita mungkin itu, wah ini gagal atau ini nggak bagus. Menurut Allah itu yang terbaik. Apapun kondisi kita saat ini itu adalah yang terbaik buat kita. Kajian orang geus puasa maksakeun jam 3 tiba-tiba buka jam 4 misalkan. Nah, itu mah lain atau enggak misal ada kecelakaan atau apa aja kan. Pasrah, gitu kan tong. Ya betul. Jadi itu memang
sudah ketentuan gitu. Jadi takdir kita sudah ditentukan 50.000 tahun yang lalu. Jadi apapun yang terjadi saat ini, saya datang ke sini pakai baju ini itu sudah tertulis gitu. Jadi apapun yang terjadi adalah itu yang terbaik dari Allah buat kita gitu. Jadi ya kita pasrahkan aja sama takdir apa yang terjadi, tapi tidak melupakan usaha tentunya ya. Nah, ikhtiar kita sudah pol. Contohnya si ini, siapa Alibaba tuh? Oh, Jack Ma tuh gagalnya berapa kali? Masuk ke tes Kentucky 5 orang, 1 orang yang nggak keterima. Dia. Harvard berapa kali? 10 kali gagal. Tapi kan dia nggak berhenti. Dia terus berusaha. Itu hanya sebelah contoh dari orang kafir ya. Tapi itu bagus contohnya bahwa dia nggak pernah berhenti berikhtiar. Akhirnya dia sukses sekarang. Jadi pasrah kepada aturan Allah dan Rasulnya. Narimakeun. Mi, ya deketin ya. Wayana, mana jadi kru? Betul lah siap. Sajian orang nyarap pula. Cek pengalaman maneh kan maneh pasrah ya can payu wae. Si Mang geus jeung Oh, payu wae nama bulan kamari. Geus. Batur. Api terakhir senior. Siapa tong tak Tapi nasi Kenapa? Naon masalah pasrah? Pasrah aja Pak. Geus. Lanjut. Allahu Akbar. Keren. Terus ke Ya, kumaha pas sudah pasrah teh selagi hidup aja berjuang. Ya tadi yang dimaksudkan tadinya selama kita masih bernapas mah Betul. Selagi orang hirup, selagi orang bisa Pak, tong aya omongan pasrah. Tekun teh cek kan. Kudu tekun, kudu Tong bari ceurik atuh. ya murid langsung nasi Abdullah Azam. Jadi ya Syekh Abdullah Azam itu tidak ada pernah kata menyerah gitu. Tidak pernah ada kata menyerah gitu. Selama dia masih bernapas, selama dia masih bergerak, dia akan terus berusaha, dia akan terus berjuang. Gitu. Ya. tapi kan sih kontradiktifnya antara menyerah dan pasrah. Ya. Sih kontradiktif. Sok cik Mi. Lanjut lah. Ngomong koin disunut, Bro. Pindah. Teu kudu sia geus payu sia acan. Yuk, pasrah. Kita sih kemarin mana ngalamar gawe kayak itu ka dia misalkan. Hasilna dengan aya we. PNS misalkan kemarin semua dongeng na eta. nya ari PNS mah nyokope pasrah eta. Kan teh singan kieu nan pas nya kamari mah alhamdulillah lamun di Quickcon mah insyaallah lolos. Cuman masalah penempatan teh kan belum tahu di mana. Nah, saya mah nya pengen di dieu gitu. Kahayang mah ya yang saya takutkan itu. Berarti tah geus pasrah atau saya tetap harus boga kahayang. kudu ngadoa terus gitu kan. Boga Karena nya Usahana udah Ya. ikut tes, tinggal daftar dan lain sebagainya. Tinggal penempatan mah penempatanna baik urusan panitia penyelenggara PNS. Ya. mau gerakeun hate panitia saha? Buat tuh kedugaan. Wah, ini jawaban teh. Ya kenapa pengen di Bandung ya karena hayang jeung kolotnya memuliakeun kolot teh dan ya komo pas kamari teh nyarita terus berkumpul sama kalian teh mahal pisan. Bener eta tah? Demi Allah. Iya rendang oke. Jengkol. Maaf. Nya pas dia kamari we yang ngumpul-ngumpul jeung kalian teh. Anjir ieu mah moal kabeli ku Raffi Ahmad euy. Anjir mah. Mani jual ya. Mani jual. Parahnya sudah bedakeun ya. Keren. Terus nya lamun pasrah aya sih nu pasrah kamari pas saya kuliah. Saya kuliah teh dapan di swastanya tapi tetepnya hayang di ITB FSRD gitu nya. Tuluy we. Tuluy we ngiluan gitu sampai saya mentok
teu bisa ngiluan deui tuluy we eta mah. Ya tapi tetep teh asup tetep di kuliah di eta gitu. Sama ya Fred, saya juga pasrah ya. Pasrah lulus. Itu ada bikin kartu lulus lah, bikin ke diri ona. Tapi istiqomah datang. Istiqomah dulu datang. Ya tahu Ustaz. Bikin ke DO ya datang. Ya. Gitu. Akang. Wah, gitu aja. Mau ngiringan. Weh, mau. Ayo tuh. Aya teu sih mun pasrah abdi mah gitu. Jadi anu atos diikhtiarkeun, geus diusahakeun, hasilna eta pasrah gitu we. Pokokna mah tapi kan batas saya nggak bisa usaha deui. Nah, hasilna. Aya kejadian teh. Pengalaman. Lamun juga kitu nu bedana jeung narima. Nya sih, narimakeun ti Allah sih sina mah narimakeun takdirna ti Allah gitu, tapi geus geus diusahakeun, geus diikhtiarkeun gitu. Ya, sakit we. Mi, amun cek pae naon mi? Iya, ieu deui. Abi mah idem. Abi mah idem. Buka jam kopi sih. Abi mah idem. Naon nih kayak kamari ga? Oke mah balik ke tadi. Mas pembelaan hujan. Tapi mau balik dah hujan. Mana ya? Hujan mah di luar. Kumaha tah? Naon nih mun tik mana nih? Ya kan lamun berdasarkan tadi kan seolah-olah jadi semacam ada keterserakan makna ya, keterserakan makna. Satu sisi pasrah kemudian bisa diartikan sebagai menerima. Tapi satu sisi pasrah juga ada nilai hope juga. Satu sisi pasrah itu difahami sebagai batasnya adalah nafas, dan yang lainnya adalah batasnya sendiri adalah misalkan fisik. Ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas memahami pasrah itu sendiri. Nah, cuman barangkali pada level ini saya mungkin menambahkan pada apa yang saya pahami dan pada apa yang saya alami, bahwa yang harus ditekankan bahwa yang namanya makhluk Allah itu, manusia sebut saja misalkan, itu selalu ada pada ruang dan waktu. Terikat selama ada pada ruang dan waktu itu adalah makhluk gitu kan. Itu kata kuncinya. Nah, wilayah bahasa pasrah itu bukan, kalau bahasa Satria tadi menempatkannya di mana sih gitu kan. Before, after, atau ada di mana? Atau both di antara before after. Kalau saya melihat dari berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang disampaikan, baik berdasarkan Al-Quran maupun analogi Syekh Azam misalkan, ternyata pasrah itu biasa tangkap pertama melibatkan nilai-nilai ilahiyah. Yang itu kemudian kenapa teks tawakal selalu difahami juga sebagai bentuk pasrah. Artinya melibatkan nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan pada setiap proses apa yang kita ikhtiarkan. Ketika kita menyimpan dan menggunakan dan menghadirkan nilai-nilai ilahiyah pada setiap apa yang kita ikhtiarkan, pada titik itulah sebenarnya kita tengah memulai sikap pasrah. Jadi pasrah itu bukan hanya sekadar setelah kita melakukan kemudian tidak menang nanaon kemudian dipahami sebagai pasrah. Tapi sejak titik awal kita punya niat, kita sudah gantungkan itu, sudah kita pasrahkan kepada Sang Kholik. Karena ketika menggunakan pemahaman Kang Doni misalkan, itu sudah ada di Lauhul Mahfuznya. Itu sudah tercatat loh sebelumnya. Tinggal masalahnya apakah kemudian kita akan berhadapan dengan sesuatu yang lain. Bukankah pasrah itu akan kita berhadapan dengan takdir yang kita bayangkan, dengan takdir yang kita terbayangkan. Seolah-olah dengan pasrah yang kita hadapi, seolah-olah dengan pasrah yang kita rasakan, yang kita alami, pada satu sisi kita enggan ada pada takdir A, tapi kita menginginkan takdir B. Nah, pada level ini artinya pasrah tidak hanya sekadar berhenti menerima. Makanya tadi ada nilai-nilai hope, tapi juga ada pemahaman bahwa pasrah itu ini loh, ada. Jangan lupa kita punya ketentuan yang maha. Ada ketentuan dari Sang Maha. Nah, kita ada di dua ranah itu. Satu sisi kita juga punya hak, punya will melakukan sesuatu. Satu sisi kita punya kehendak untuk berharap. Namun di satu sisi kita dihadapkan pada apa yang sudah diketentukan. Gitu kan. Nah, ini wilayah kontradiktif yang kemudian kenapa dalam prakteknya juga menjadi seolah-olah
pasar ibu pasar teh di belah mana neun. Nah, makanya kemudian dari yang tadi semua saya memahami bahwa pasrah itu ada sejak awal kita meniatkan sesuatu. Dengan kita melibatkan nilai-nilai ilahiyah pada apa yang kita lakukan. Kemudian dalam prosesnya yang kemudian kita disebut dengan ikhtiar, yang kemudian kita disebut dengan berusaha. Nah, sebenarnya pada proses ikhtiar sekalipun kita sendiri ada pada titik pasrah. Kenapa? Karena ikhtiar itu kan dari bahasa khairun. Ketika ngomong ikhtiar sebenarnya kita sudah menemukan sejumlah pilihan yang baik. Kita harus memilih mana yang terbaik dari yang baik. Itulah yang kemudian disebut dengan ikhtiar. Dodi misalkan ngalamar gawe ke perusahaan A, B, C, D. Oke? Kata Dodi ini baik. Nah, kenapa kemudian ikhtiar selalu dihadapkan dengan istikharah? Karena ikhtiar adalah mencoba mencari mana yang terbaik dari yang baik. Pasrahnya kita ada di mana? Pasrah kita ada di mana? Dan sejak awal kita memilih pekerjaan kita udah pasrah. Dengan cara berikhtiar memilih yang terbaik dari apa yang baik. Ada nggak diri usahanya di sana? Ada. Daftar kadi ngiluan. Ternyata ketika diketahui bahwa pengumuman hampir sama, penanggalanna baru kemudian seolah-olah halo manggawe bade anu daftar mana katarima ge mangga tapi mun kaci mah hayang anu ieu. Mun bisa mah gawena bae di dinya oge tapi mun bisa mah di dieu tempatna. Tetap will dilibatkan di sana seperti hanya juga tetap kita melibatkan nilai-nilai ilahiyah pada setiap apapun yang kemudian kita ambil pilihan itu. Nah, makanya kemudian nilai yang lain, pasrah itu bukan hanya sekadar ada pada niat sejak awal. Tapi pasrah juga kemudian bukan hanya juga pada prosesnya dalam berikhtiar. Tapi juga pasrah itu adalah, kalau saya melihatnya, pasrah itu ada pada hari ini, esok dan nanti. Ketika hari ini sebenarnya kita yang kemudian menerima itu adalah pasrah ketika itu sudah terjadi. Ya. Ada pasrah dah akhirnya jadi pertanyaan, akhirnya jadi pertanyaan tawakal dulu atau tawakal dulu atau ikhtiar dulu. Nah makanya kalau yang saya pahami tadi ketika menggunakan diksi pasrah sekalipun itu sejak awal. Iya. Ketika awal mana ketika ngomongin tawakal aja berarti sejak awal sudah melibatkan nilai-nilai tawakal ala Allah itu dari sejak awal, bukan ketika hasil geus ngajadi tidak sesuai ka urang geus tawakal. Ya. Jika orang nyebutnya paralel. Nah. Jadi memang dalam ikhtiar hayang ke Jakarta di tengah-tengah beak bensin, duit eueuh nyepul baik di ka Bandung, berarti akhirnya pun Allah yang menentukan di dalam ikhtiar teh. Orang niat ke Jakarta, ikhtiar orang ke Jakarta gitu. Nah, ini contoh kepada diri orang ya. Ketika kemarin bapak saya harus masuk rumah sakit, pulang, rumah sakit lagi, pulang lagi. Apakah ini tawakal apakah ini ikhtiar yang baik? Bapak selalu dibawa ke rumah sakit, dokter pun tidak ngapa-ngapain karena memang kondisinya dan itu pergelaran edan gitu. Rek pasrah wae gitu bapak di imah asa menyalahkan sesuatu, nggak ada usaha gitu ya. Ya, mun di imah asa disebutkeun kok babe geus kita anak di rumah sakit, mun aya dulu ngomong gitu. Urang teh peg, aduh ya Allah, karena saya tahu lelahnya bapak pas di rumah sakit. Saya tahu lelahnya ibu saya ketika di rumah sakit. Dan saya tahu ketika di rumah sakit pun hanya controlling saja. Detak jantung, tidak ada penanganan gitu. Tapi ketika dilihat ada ucapan yang siapa kendor ngurus kolotna. Jadinya orang bisa ditonjol. Amun saya teringat omongan babe anu nyebutkan bahwa tong sok hayang ngabebener maneh di hadapan jelema. Cukup ngabebener maneh di hadapan Allah. Orang bahasa eta geus ngamuk nya. Naon maksudna orang disebutkan majarkeun kendor ngurus kolot gitu. Nyepekeun kaki ari nempol si bapak baheula mah bebeakan ke budak sakola segala rupa. Ari manehna pas babe gering nasi ama pas babena gering kambung bebeakan ngurus di rumah sakit tah. Wah, yang jadinya nausuna edan nya. Tapi balik deui, da yang terpenting buat saya adalah pandangan keluarga inti. Mah capek teh di rumah sakit. Pak Abah kumaha. Jadinya muncullah pasrah dalam ikhtiar orang. Nu penting orang di imah pasrah rek batu ngomong ke naon oge.
nu penting orang geus nyaho babe urang capek di rumah sakit, indung urang capek di rumah sakit pun tidak ada penanganan, yuk di sisi itu orang ada berbarengan ikhtiarna orang di rumah untuk babe dan ikhtiar untuk menenangkan ibu orang juga dan tawakalna orang untuk membuat orang lain sepakat jeung urang gitu kan. Nya geus we lah. Da emang cek babe ge tong sok capek-capek ngabangun ngaran urang hareupeun jelema. Nah, itu kan paralel akhirnya ikhtiar orang jalan tapi tawakal lagi bijil tuluy gitu kan. Dan memang betul nih. Nah pada akhirnya mah nyalametkeun urang tina penilaian batur teh cukup Allah we lah menilai urang mah kan kadinya. Al-Hakim. Ya, Al-Hakim cukup jadi jelema mah teu bisa jadi hakim pandu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan dari beberapa teman-teman juga ketika saya masuk ke daerah-daerah gitu ya. Banyak sekali yang da aing mah kieu we ngadaguan disalametkeun ku Allah gitu. Berat ngalengkah ka masjid teh ngadaguan ku Allah we dilengkahkeun. Karena dia mendapatkan satu tausiah yang enggak beres dia teh. Da ustaz mah teu mungkin teu beres. Ngadengena teh keimanan kita pun kita karena ku Allah gitu. Urang mampu salat ku Allah. Jadi mana ge jadi kayaknya orang ngadaguan we urang ku Allah dimampukeun salat. Nah, ari eta naon hitunganna euy? Menumpat kadinya teu pasrah lain atau naon? Karena banyak dalam akidah. Kan dalam kayak ayat Jabariyah, ayat Qadariyah dan lain sebagainya gitunya. Nah, kita ini Ahlus Sunnah tuh selalu menempatkan segala sesuatunya itu pertengahan. Tidak terlalu mengandalkan ikhtiar, tidak terlalu mengandalkan tawakal gitunya. Dan kita Ahlus Sunnah itu selalu mengedepankan beriringan dua-duanya. Kenapa? Sepaket itu. Karena tawakal itu adalah urusan hati. Sedangkan ikhtiar adalah urusan jasad. Ya, ikhtiar urusan jasad. Jadi adapun kita mau berikhtiar pasti ada tawakal gitunya. Kita berdoa pun itu sudah termasuk tawakal kepada Allah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berikhtiar itu tidak mungkin lah kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar normalnya. Pemahaman Ahlus Sunnah kan kalau akidah-akidah yang lain ada yang mengatakan kita berdosa pun itu sudah takdir Allah gitunya. Kita berdosa, kita beribadah pun itu sudah takdir Allah. Jadi ngapain kita capek-capek harus beribadah dan lain sebagainya. Itu sudah ditakdirkan sama Allah. Ada pula wah kita harus berikhtiar harus terus berikhtiar tanpa dan menafikan adanya tawakal kepada Allah. Nah, kita ya Ahlus Sunnah itu selalu menempatkan itu semua berada di pertengahan, berada di dua-duanya. Artinya tawakal dan ikhtiar itu selalu barang yang selalu beriringan gitu. Nah, saya justru ingin bertanya sama Satria atau Alda. Ketika ada ekspektasi kan ya, ekspektasi ketika konser misalkan manggung, ekspektasi mah kan ada yang disepakati kan. Betul. Dari mulai kostum, musik yang disajikan, kayak orang rek hayang aing bari kieu itu kan by setting awalnya kan ya. Dan itu menjadi bagian ekspektasi. Tapi kemudian ketika sedang beraksi, ternyata ada yang di luar ekspektasi dalam pengertian negatif, ada juga yang di luar ekspektasi tapi juga bisa menjadi sesuatu yang melebih. Nah, pada level seperti itu dalam pengalaman kamu dalam bekerja di dunia perbenan misalkan, titik pasrah kamu simpan di mana? Kalau dipahami bahwa ada fase pasrah bahkan ketika manggung sekalipun. Siap. Nah. Patria dulu, Patria. Si Bapak. Ya sih sebenarnya ya nggak kepikiran juga sih sebenarnya dalam artian itu sama kayak orang ikut perlombaan. Oke. Dia berekspektasi selalu harus untuk menjadi juara kan sebetulnya. Maka dari itu dia berlatih karena dia menginginkan menjadi juara. Jadi mungkin sih sebetulnya nggak tahu ya kalau ya itu sih memang agak bingung orangnya agak bingung karena ya, seolah-olah pasrah itu lawannya ekspektasi. Iya benar. Seolah-olah orang teh tekaci punya berharap teh geus teu pasrah. Nah, soalnya itu kan jika teu boga hayang. Itu dia. Nah, itu kan benar di situ. Ya. Kebingungannya tuh memang ada di meskipun sebetulnya setiap kali kalau kurang pribadi, kalau saya pribadi setiap kali mau melakukan pekerjaan saya di atas panggung itu
pertama niatnya adalah untuk yang terbaik. Saya akan melakukan yang terbaik, gitu. Udah nggak dipikirin lagi bagaimana sebetulnya nanti respon dari orang yang menerimanya. Sebenarnya sampai di titik itu sih kalau pengalaman pribadi. Pertanyaan selanjutnya, ketika itu sudah berlanjut, kemudian ada evaluasi dong, ya kan, evaluasi. Ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang gini. Dan pada akhirnya ketika bertemu yang kurang dan ini menjadi sangat signifikan, kebiasaan manusia adalah menyalahkan. Bener. Da ieu mah IO-na teu balik. Da ieu mah tiketna anu kudu ternyata loba nu bodong. Yang akhirnya merugikan diri orang, merugikan kru dan seterusnya. Pertanyaannya, di mana kamu menyimpan titik pasrah pada ketika menemukan ada kesalahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kamu? Aduh. Bingung ya. Tapi memang benar sih pada akhirnya memang ketika sesuatu tidak sesuai ekspektasi, respon pertama nggak tahu ya kalau saya pribadi pasti memang adalah melihat hal-hal di luar diri saya sendiri. Gitu. Kecuali memang jelas tercipta ketika saat itu, tapi saya juga punya kebiasaan buruk juga sih saat urang mah contoh nanya. Juga kumaha kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kayak gitu. Don't try this at home. Nah, don't try this at home. Misalnya tadi saya merasa ketika bekerja ada sesuatu yang katakan gini lah, orang kanu acara itu niat-niat teuing gitu. Rada hoream misalnya. Kurang gitu. all out lah. Kurang all out gitu. Terus tiba-tiba tapi ada hayangan pisan misalnya. Ada. Pokoknya yang lain mah all out gitu. Begitu turun panggung gitu kan ningali ngasih. Tadi teu ramenya. Padahal mah cek batur mah rame tadi teh gitu. Urang mah menyalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi mungkin dari situ jadi kayak ya kalau saya pribadi sih jarang melihat kalau ada sesuatu yang responnya negatif melihat ke orang lain dulu, tapi ke diri saya sendiri. Gitu kalau saya pribadi gitu. Jadi kayak tadi orang teh kurang naonnya, kumaha sih tadi orang salah ieu urang kieu teh urang gitu sih sebetulnya gitu. Ya. Jadi yang intinya tadinya mau pasrah akhirnya jadi kepikiran untuk nextnya follow up-nya gimana gitu gitu. Kalau ada kayak gimana pemahamannya dalam situasi siga keur manggung gitu, punya ekspektasi pengen begini pas kejadian evaluasi ternyata ya awalnya pasti setiap manusia juga pengennya ada harapan, ada ekspektasi bahwa manggung teh pengen benar-benar menghibur dan orang-orang teh senang, tapi kan mungkin penilaian setiap orang itu berbeda. Ada yang mungkin suasana hatinya di situ udah bisa terhibur ketika kita manggung, ada yang kiungkul geningan penampilan teh. Nah, pertama mungkin pasti selalu kecewa karena itulah yang tadi bergantung pada sebuah penilaian orang lain itu pasti selalu kecewa. Karena ada harapan bahwa saya itu harus tampil baik, saya itu harus terlihat pintar, saya itu harus terlihat gimana. Pokoknya ada harapan-harapan itu yang ujungnya ketika harapan itu tidak tercapai pasti kecewa. Lama-kelamaan akhirnya mencoba untuk berserah, yaitu berserah itu menerima apa yang akan kita dapat. Inputnya yang pasti ke saya pribadi itu ketika kita menghibur atau apapun, saya tidak melihat ke orang lainnya tapi lihat dirinya, bahwa diri saya itu udah memberikan yang terbaik, saya udah bahagia, semoga energi bahagia saya bisa menularkan ke yang lain. Jadi lebih ke situ sih akhirnya. Gini, jadi maksudnya gini, Ustadz tambahin satu pertanyaan lagi. Aja. Ketika mengharap nih ya, kita berekspektasi, kemudian kita menerima di luar ekspektasi kita lah, katakan yang tidak kita pilih. Saat itu ya sudahlah, kita pasrah, mungkin inilah jalan yang terbaik. Nah, di titik itu apa kita kembali berpikir? Maksudnya gini, kita menerima itu, kalau itu emang pasrah, bentuknya apakah kita menjalankan itu sebaik mungkin atau kita kembali mengejar keinginan kita? Nah, saya sengaja dikembalikan ke arah sini. Ketika kita ngomongin konteks pasrah, tidak melulu berdasarkan teks, tetapi berdasarkan apa yang dialami. Kenapa? Karena ini sebagai bentuk kayak puzzle gitu kan. Cik orang disesuaikan di cek teks, atau sebaliknya ternyata orang cara memahami teksnya seperti ini gitu kan ya. Seperti itu. Artinya dengan cara seperti ini berarti mengatakan bahwa tanpa sadar sebenarnya kita tengah mengamalkan nilai-nilai apa yang ada pada Quran dengan cara apa yang kita pahaminya masing-masing. Itu maksud orang. Ini cara kita menghidupkan nilai-nilai itu.
Artinya kita sedang menghidupkan nilai-nilai tawakal pada setiap bentuk kegiatan sebagai pemain band, sebagai pekerja hotel dan seterusnya misalkan. Tetapi bentuknya kemudian menjadi sangat beragam. Bentuk tindakan pasrahnya. Nah, jika saya mencoba menanggapi apa yang disampaikan Satria, bukankah ada pemahaman yang lain? Hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini, misalkan. Seperti itu. Ya, Padahal hari esok belum tentu terjadi, belum tentu ya kan? terjadi. Iya. Selalu berhadapan dengan situasi kontradiktif. Betul. Nah, ketika kita menganggap bahwa ekspektasi itu hadir, pertanyaannya atas dasar apa? Kita punya bayangan sesuatu terhadap ekspektasi, itu pasti ada berdasarkan informasi, ada berdasarkan ilmu pengetahuan. Oke? Orang yang punya ekspektasinya biasa-biasa saja, lihat aja kadar konsumsi pengetahuannya seperti apa, pasti sederhana juga. Tapi kalau orang dengan kadar konsumsi ilmu pengetahuannya cukup luar biasa, ekspektasinya juga luar biasa. Lamun cangcuter ngasokur manggung dari Agustusan ke Agustusan yang lain, saya pikir nggak punya ekspektasi manggung dengan tampilan seperti apa, udah bagaimana? Oke? Ya, Artinya konsumsi pengetahuan akan sangat mempengaruhi seseorang dalam menciptakan ekspektasinya sendiri. Termasuk dengan konsumsi pengetahuannya sendiri, orang akan memahami konsepsi tentang pasrahnya tersendiri. Pasrah maneh orang yang beda, orang yang ente bakal beda-beda. Karena kadar pengetahuan, kadar pengalaman dalam memahami teks itu dan pengalaman itu ragam. Kacitu lamun kitu. Cek saya maju kuduna ketika apalagi itu berdasarkan ilmu. Bukankah Allah juga menjanjikan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu? Ya. Nah, artinya pada dasarnya bukan masalah ekspektasinya, tetapi pada pilihan ekspektasi yang kita harapkan bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Ekspektasi mana hayang tatarannya ngan di panggung sok we. Tapi ketika pikir-pikir anjing era oge urang. ada konsekuensi. Ya. Ekspektasi kan tadi kan pengen menghibur dan banyak orang juga mengatasnamakan pengen menghibur akhirnya menghalalkan dalam segala cara. Ya, oke. Artinya ini ya kemudian kenapa saya melibatkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai-nilai ilmu menjadi basis argumentasi pada membangun ekspektasi. Sehingga ketika pada titik frustasi sekalipun, katakanlah pada titik rendah manusia, hopeless dan seterusnya, akan sangat mudah mereka mengkoreksi dan mengevaluasinya. Berbeda dengan yang tanpa dasar argumentasi, yang muncul emosi. Udah. Tapi kan akhirnya tadi gitu, ketika kita berdasarkan referensi, berdasarkan informasi, berdasarkan itu akhirnya kan sangat mudah kita evaluasi. Oke, kita akhirnya yang dipahami pasrah pada level yang sudah terjadi adalah menerima. Tarimakeun we. Geus saya nama tarimakeun situasi juga kieu, oh ternyata memang ieu-na kurang profesional. Oh nya tarimakeun memang settingan panggungna kurang maksimal. Oke, kaharep berarti akhirnya manajemen yang kemudian mengkonfirmasi, oke, berarti isuk aya kalayan deui siga kieu syarat lamun hayang urang ekspektasinya all out manggung. Akhirnya muncullah aturan manajemen bla 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 bla. Dan itu bisa jadi diperbaharui atau bisa sangat fleksibel, tergantung siapa yang mengundang pada akhirnya itu. Nah, apakah ketika itu semua juga tidak ada pasrah? Sugan teh pastina proposal mah gaya gambar panggung apa? Anjing nah kieu. Lagi-lagi kita akan selalu dihadapi seperti itu. Benar. Makanya kemudian kenapa banyak teman-teman sebut aja teman-teman artis misalkan, bahkan non artis juga yang tidak terberitakan sangat mudah bersikap frustasi, bahkan emosi pada setiap ekspektasi yang tidak pernah terberi pada diri. Karena jangan-jangan pada niatan awalnya tidak pernah melibatkan nilai-nilai ilahi. Dan ini nyambung kepada fenomena hijrah. Hijrah. Jadi meminta si sok ngomongnya gitu hijrah. Bret. Si sok ngomong gitu hijrah. Jadi di fenomena hijrah ini kan ada satu yang lucu tuh, ada dua hal yang kerasa. Urang teh pan geus berubah. Nah hirup teh kalau bekirudat. Nu kahiji. Nu kadua, urang teh geus hijrah tapi naha duit aing loba keneh. Oke. Nya ku Allah teh can diberehi can meunang meureun hijrahna urang. Nah,
Ulah teh hijrah teu loba duitna kumaha. Hijrah teu loba gitu. Nah, nasib ya. maksudnya kan ketika orang memasang parameter itu tadi, harapan, indikatornya tuh melihat orang hijrah, kita hidupnya jadi hese, berarti lebih dekat Allah, lebih dekat ke Allah gitu kan ya. Jadi hidupnya wah, geus lah saya ayana. Dekat ke Allah jauh ke babaturan. Asal ini hijrah gitu mah. Lebih enggak deket tanpa lo baki. Tulungan aing karek hijrah. Tapi ada juga yang orang teh geus hijrah. Tapi masih orang teh ditempeli dengan atribut-atribut duniawi kieu. Aing teh sieun hijrah aing cenah ditarima. Nah, ada yang seperti itu juga. Wow, cek aing teh. Aci jelema geus aing kan sok bae aing narima. Tapi maksudnya kan itu bertabrakan dengan logika dia terhadap harapan ketika hijrah dengan takdir yang memang Allah berikan detik itu pada dia kan. Tamu misalnya manggil gitu Mi. Nah itu jujur bukan 1-2 orang. Seakan dua persepsi. Seakan ketika hijrah itu harta harus hilang. Itu yang pertama. Seakan. Yang kedua adalah ketika sudah hijrah yakin ditolong ku Allah. Yakin kasarna mah teu kudu gawe oge dipaksa ditulungan. Ya, nu penting orang nulungan si A, nu penting orang nulungan si B, tapi jadinya keluarga terbengkalai. Nah, naon nu kitu naon sebut nami? Pikasurian nya. Kalau saya sih ngelihat apa ya? Nanti Ustaz Diki bisa menjelaskan jauh lebih banyak tentang ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk terus-menerus bersedia untuk berpikir dan memikirkan apapun yang kita lakukan. Banyak sekali perintah tentang ayat untuk kita berpikir. Artinya ketika banyak perintah kerudetan itu teh kudu. Bukan kudu, justru berpikir itu untuk meluluhlantahkan kerudetan. Iya. Tapi bukannya berpikir tambah rudet biasanya. Mikir dan nurudet. Mikir wae. Cara berpikirnya, dengan pengetahuan gitu. Cara berpikir. Cara berpikir. Rudet. Cara berpikirnya yang rudet. Cara berpikirnya yang rudet. Paham. Nah, maksud saya gini. Orang ngomongin kasar berdasarkan pemahaman saya tentang Al-Quran, tentang Islam yang saya pahami. Syarat jadi umat Islam itu kudu cerdas. Kamu pakai kasar mah gitu. Mun teu cerdas mah ulah sub Islam lah riweuh saya memahami kan cuma lagi kasarna. Urang rek lembut mah ya. Kasarna. Artinya kalau pakai perspektif yang lain adalah Islam itu sangat rasional. Sangat rasional, sangat bisa mudah dimengerti gitu. Sangat mudah dimengerti. Ketiga, saya akan ambil sampel doa sapu jagat. Oke. Robana atina fidun ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini sapaket dipahaminya. Lamun make tautologis bolak-balik pemahaman, mun maneh hayang bagja di akhirat, berbahagia di akhirat, otomatis kamu harus berbahagia juga dong di dunianya. Seperti hanya kalau kamu ingin bahagia suatu saat nanti, ya bolak-balik di dunia. Kamu harus memperjuangkan bahagia, baik bahagia kamu di dunia dan seperti hanya juga membayangkan ekspektasi nanti bahagia di akhirat. Lantas jika berdasar doa sapu jagat itu kemudian kita lantas meninggalkan dunia, dalam tanda petik pada angga cicing di dunia, buat anu maut oge angga di dunia, kuburan, apa kabar gitu. Nah ini barangkali perspektif pemahaman makna duniawi itu seperti apa yang ini harus kita elaborasi lagi, pahami ulang lagi gitu kan. Soalnya naif juga kalau kemudian pemahaman meninggalkan nilai-nilai duniawinya itu adalah benar-benar menafikan dan kemudian mengasingkan diri. Toh yang sejatinya hijrah Rasul Muhammad dari Mekah ke Madinah pun tidak meninggalkan dunia. Kuda-kuda terbaik, pedang-pedang terbaik, apapun yang terbaik apa yang digunakan oleh Rasul Muhammad. Kalau udah ngomong yang terbaik, kamu ngomong urusan cuan, mahal murah. Belum tentu. Kalau pakai takaran kebanyakan semacam itu, ya kan? Artinya apa? Oh berarti Rasulullah duniawi kan? Oh itu Rasulullah tidurnya di emperan gitu, itu pilihan. Bukan berarti tidak memihak kepada nilai-nilai dunia. Bukan berarti tidak memihak pada nilai-nilai seperti itu. Gitu. Nah,
Artinya ini juga kemudian akan berimbas kepada cara kita memahami bersikap pasrah kepada nilai-nilai yang sifat duniawi maupun ukhrawi. Ya. Ukhrawi. Ya kan? Nilai-nilai akhirat, nilai-nilai ukhrawi. Padahal kan kalau kamu bahagia di akhirat, mun pakai rumus tadi, kamu harus memperjuangkan biar bahagia juga di dunia, karena syarat kamu bahagia di akhirat, kamu kudu bahagia di dunia. Makanya kemudian salah satu garis besar syarat untuk bisa kamu berbahagia di dunia apa coba? Bukan karena kamu kepemilikan hartanya, bukan karena kamu kepemilikan nama besarnya, tetapi kebaikan kamu kepada sesama umat manusia dan kepada semua makhluk. Hablum minanas misalkan, itu yang menjadi kata kunci. Karena ketika ngomongin urusan kepemilikan dan ketidakpemilikan, ada orang yang kaya raya misalkan berbaik hati dan baik dengan urusan hablum minanasnya banyak, dan tidak sedikit orang yang terbatas dengan nilai-nilai duniawinya tidak baik juga dengan urusan hablum minanas. Nah ini yang saya pahami bahwa titik kepasrahan kita ketika kita menyikapi dunia, seperti hanya juga titik kepasrahan kita menyikapi kepada nilai-nilai ukhrawi, ini akan berhubungan dengan memahami antara fase dengan kesudahan. Hidup itu adalah fase atau suatu kesudahan karena kita berhadapan dengan mati. Makanya saya sering bilang, kalau saya sendiri, dak urang mah Highlander. Manusia abadi. Kenapa? Kira-kira juga orang bakal aya. Berarti kan hidupnya panjang pisan. Kita akan coba berhadapan dengan fase alam kubur. Kita akan berhadapan dengan fase alam barzah. Kita akan berhadapan fase dengan alam ini, alam ini. Dan aku ada pada setiap fase itu. Highlander dong. Leuwih ti Highlander. Leuwih ti Highlander. Highlander mah geus beres 2 jam da filmna geussan. Potong kepalana modal. Da filmna ge geussan. 2 jam ge potong iklan. Potong iklan. Terus ulah ngomong. Halus. Pila aya tuh. Lain urusan wawasan. Oh iya bener siap. Mun maneh ngomongin urusan kolot, mau Al-Qur'an. Ulah mau Al-Qur'an maneh. Seberapa tahun umurnya? Bener banyak kere tahun 80-an. Al-Qur'an 14 abad yang lalu. Iya. Api mun kolot dia. Api. Kumaha api tapi. Urang geus disebut akang dia cek akang. Tuh. Beda jeung teu ya. Dik. Mau cek mana? Sebelum kita istirahat maghrib. Jadi fenomena hijrah. Jadi sebetulnya ketika kita meninggalkan sesuatu untuk Allah tuh, jadi kadang-kadang ada orang yang berpikir mungkin Allahu alam, saya tidak menyebutkan tanpa ilmu atau apa gitu. Ketika dia sedang bersemangatnya berislam, sedang bersemangatnya menggapai cahaya, artinya seseorang yang hijrah ini kan artinya yang sebelumnya dulumat lah, ilanur, menuju jalan cahaya. Pastinya sesuatu yang dikejar itu, nur itu yang tadinya kita, kalau kita di penjara lah, kalau kita di penjara nggak pernah kita menghirup udara bebas gitu, atau kita mungkin di gua lah gitunya, ketika kita kalang kabut cari kemana jalan keluarnya gitunya. Tetapi ketika kita melihat satu cahaya, cahayanya itu terus dikejar gitu dengan semangatnya. Tapi semangat mengejar cahayanya itu kadang tanpa dilandasi dengan ilmu. Tadi si Ayudi mengatakan apakah setiap hijrah itu harus kehilangan harta dan lain sebagainya gitu. Setiap hijrah itu bukan harus kehilangan harta, tetapi pasti diuji gitu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Itu kan wa naqsim minal amwal wal anfus itu salah satu dari ujian. Wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Solusinya apa? Sabar dulu gitu ya. Sabar dulu ketika diberikan ujian. Dan Allah itu kan ketika ingin mencintai hambanya bukan
bukan dengan diberikan harta, tahta, wanita, Toyota, kuota dan lain sebagainya. Si eta mah bener enggak? Ayo teh muslimat gitu ya. Tetapi ketika Allah itu ingin mencintai hambanya itu, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya ketika Allah ingin mencintai hambanya itu pasti akan diuji. Pasti akan diuji. Jadi ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan satu kesulitan, mendapatkan satu rantangan, tintangan dan lain sebagainya gitu, itu adalah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Oke. Ya. Kita kembalikan kepada makom hijrah Rasul Muhammad secara geografis bahkan secara spiritual. Kita kembali kepada diksi pasrah. Kenapa harus pindah dari Mekah ke Madinah? Enggak saya pasrah di Mekah tuh. Rek di Baledogan, rek di Payahan oge. Dari mau di jalan Allah. Tapi kenapa harus memutuskan pindah? Apakah Allah harus pindah dulu ke Madinah? Karena ada pertolongannya di Madinah, sementara di Mekah tidak ada Allah. Kenapa harus pindah? Salah satu bentuk itu ya. That's the point. Ini yang kemudian kenapa harus melibatkan nilai-nilai rasional. Bahkan ketika Rasul menggunakan tempatnya Darul Arqam, dia orang Kristen loh saat itu, non Muslim lah lebih tepatnya. Ini bagian dari strategi orang Muslim yang difahami sudah mu'alaf, sudah mencintai kepada ajaran Muhammad, tapi dia belum Islam. Tapi rumahnya saat itu digunakan terus-menerus sebagai tempat ruang diskusi Rasul Muhammad dan para sahabatnya. Ini bagian dari strategi. Kenapa kalau digunakan itu? Orang lain tidak akan curiga. Mana mungkin Muhammad dan para sahabatnya, Rasul Muhammad ada di tempat yang non-Muslim. Tapi mereka menggunakannya. Tapi beliau tidak berhenti. Saya pasrah cicing di Mekah tuh kudu hijrah. Dan kayak gini tolong ku Allah. Tapi beliau tidak melakukan itu. Tetap ada perintah harus kemudian bukan hanya sekadar berdasarkan perintah, juga berdasarkan situasi dan kondisi. Memang tidak memungkinkan untuk terus bertahan. Belum lagi ada embargo ekonomi, ada embargo apa yang akan menghancurkan gitu kan. Artinya nilai-nilai rasionalitas, nilai-nilai kita yang diberkati akal, kesadaran, ini harus dilibatkan. Jangan kemudian nanti ujung-ujungnya bisa taklid buta misalkan. Keterjadian taklid buta gara-gara tidak pernah melibatkan nilai-nilai kesadaran kita sendiri. Bahwa segala sesuatu itu bisa difahami sebagai doktrin, ya. Doktrin dalam pengertian ajaran. Apapun adalah ajaran. Dari orang tua adalah ajaran, dari teman adalah ajaran, dari sahabat juga bisa dipahami sebagai ajaran. Namun bagaimana kemudian kita menerima itu semua? Apakah akan kita terima begitu saja tanpa melibatkan kesadaran kita disesuaikan dengan kontekstualitas diri kita? Nya manehna mah indit-inditan ka ditu ka dieu ninggalkeun keluargana tegas neuneun nomor rekening. Ai urang. Misalkan. Artinya kadar pemahaman seorang berbeda. Satu itu. Artinya pemahaman hijrah yang saya pahami bukan hanya pada akhirnya bukan sekadar urusan taktis strategis, urusan geografis. Tapi saya memberikan itu semacam analogi diri. Bahkan untuk bisa menaklukkan diri kita sendiri, kita harus harus keluar dulu. Yang di ujung-ujungnya terakhirnya digambarkan dengan Futuh Mekah, kembali lagi ke Mekah setelah lama di Madinah. Tanpa perlawanan, pasrah. Tapi perjalanan pasrah sampai itu proses yang cukup panjang. Artinya menaklukkan kampung sorangan teh jauh lebih si kampret asap panggayana. Urang mau juga si Fahmi boga desa binaan di ditu di dia di lembur sorangan warabuheun. Di lembur sorangan teu dibina. Kenapa? Saking susahnya menaklukkan diri sendiri, saking susahnya menaklukkan kampung halaman sendiri. Karek di geruan ku lembur sorangan teh gara-gara ngadengi. Pokoknya si kampret masuk ngabina di kampung Jampang di mana di ITB. Karek di ITB di geruan. Di sarane mah teh didengi. Nya. Nabi Muhammad pun sama, bukankah dulunya juga dia tinggal di Mekah? Dan tidak didengar, bahkan di Baledog. Tapi ketika sudah malang melintang ke itu ka dieu, karek dihiang.
bahkan untuk menaklukkan diri sendiri pun orang bisa menerima, oke, iya Ami gitu kan, oke, iya Satria, pada titik ini kamu sudah menerima diri kamu saat ini dengan tulus ikhlas. Belum tentu banyak hal yang hidden dalam secret dalam diri kita yang masih gelap, yang belum mampu kita gali. Oke. Sebelah karena sudah ada panggilan yang paling mulia, kita break dulu. Sholatlah berjamaah di musolawanya. Siap. Sekarang Di Mekah we ngarah pahalana gede. Ayo, orang buka terowongan langsung. Iya we Karodi. Ayo di mana-mana. Ya, siap. Kita break dulu maghrib. Insyaallah kalau Allah izinkan kita bisa berkumpul lagi dan ngobrol lagi setelah maghrib jamaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anu ti Tasik, masya Allah. Juara. Asli emang di Tasik. Di Tasik. Iya Kang Dul, aduh ya Allah. Duh, puter. Sama yuk. Duh, sono pisahnya sama yuk.